tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Materi pembelajaran kali ini yaitu membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, maka yang pertama kalian nanti mampu memahami pengertian laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu mengidentifikasi pencatatan data transaksi keuangan. Dan yang ketiga, setelah kalian memahami, mengidentifikasi, maka kalian nanti mampu untuk membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Marilah anak-anak kita ikuti pembelajaran kali ini dengan melihat tayangan video berikut. Yuk! Kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus mendanai pengeluaran-pengeluaran keperluan pimpinan atau bagian kantor yang jumlahnya relatif kecil. Laporan dana kas kecil. Laporan dana kas kecil adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seorang sekretaris atau pemegang kas kecil atas penggunaan dana kas kecil selama periode tertentu. Metode Impress atau dikenal dengan Impress Fund Method atau metode dana tetap. Metode Impress atau dana tetap adalah metode pencatatan dana kas kecil di mana jumlah dana kas kecil selalu sama atau tetap pada setiap pembukuan buku kas yang baru. Setiap akhir periode kas kecil, diisi kembali dana kas kecil sejumlah uang yang dikeluarkan atau digunakan pada periode tersebut. Sehingga setelah ada pengisian kembali dari dana kas kecil, maka akan kembali pada jumlah yang sama. Prosedur pencatatan laporan kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Di sini ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil. Di sini saya berikan contoh ilustrasinya. Pada tanggal 1 Juli 2020 dilakukan pembentukan dana kas kecil dengan dana 6 juta. Nah, di sini akan diperagakan oleh siswa kami. Silakan kalian melihat peragaannya. Dalam langkah pembentukan dana kas kecil, di sini langkah-langkahnya, pemegang kas kecil membuat permohonan pengisian dana kas kecil yang nantinya ditujukan kepada bagian keuangan atau bendahara perusahaan. Pemegang kas kecil menemui bendahara perusahaan untuk menyerahkan bukti permohonan pengisian dana kas kecil. Kemudian bendahara keuangan memeriksa formulir permohonan pengisian dana kas kecil dan menandatangani bukti penerimaan kas kecil. Pemegang dana kas kecil menerima dana kas kecil dari bendahara perusahaan berupa uang tunai atau berupa cek. Simpan uang ke dalam peti uang atau cashbox, kemudian simpan dalam almari yang terkunci. Pemegang kas kecil mencatat penerimaan dana tersebut ke dalam bukti penerimaan kas. Dan catat juga penerimaan tersebut ke dalam buku kas. Dan ditandatangani oleh pemegang kas kecil, bendahara perusahaan, serta diketahui atau disetujui oleh pimpinan. Dan bukti kas masuk simpan dalam outner beserta bukti pendukung. Di sini saya tunjukkan bukti-bukti transaksi, yaitu yang pertama adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Kemudian yang kedua, formulir bukti penerimaan kas kecil.
Untuk prosedur yang kedua, yaitu penggunaan atau pemakaian dana kas kecil. Di sini nanti akan diperagakan oleh siswa kami di dalam penggunaan dana kas kecil. Silakan untuk menyimak. Pengguna atau pemakai dana kas kecil menyerahkan bukti transaksi penggunaan dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil sebagai bukti telah mengeluarkan dana kas kecil. Setelah pemegang dana kas kecil menerima bukti transaksi, maka segera catat bukti tersebut ke dalam bukti pengeluaran kas dan dicatat pula ke dalam buku kas kecil. Di sini saya berikan contoh-contoh bukti pengeluaran kas kecil selama satu periode, yaitu bulan Juli 2020. Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Untuk pengisian kembali dana kas kecil ini nanti akan diperagakan. Silakan untuk menyimak peragaannya. Pemegang kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan kas kecil dengan dilampiri semua bukti-bukti pengeluaran. Kemudian laporan kas kecil yang sudah dibuat mendapatkan persetujuan pimpinan. Pemegang dana kas kecil mengajukan kembali ke bagian keuangan perusahaan untuk mendapatkan kembali dana kas kecil untuk periode berikutnya. Di sini saya berikan contoh laporan buku kas kecil metode Impress untuk bulan Juli 2020 beserta contoh-contoh bukti pengeluaran kas kecil. Demikian langkah-langkah prosedur pencatatan dana kas kecil metode Impress. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini, yaitu membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kalian pahami dan kalian bisa membuat laporan dana kas kecil dengan menggunakan sistem Impress. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.